Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Kurnia. Saya kelas 10 Multimedia dan saya bersekolah di SMK Startup Darajingga. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial tentang bahaya penggunaan dan peredaran narkoba, undang-undang yang mengatur resiko baik secara fisik maupun hukum, dan pendapat cara penanggulangan peredaran dan pemakaian narkoba baik yang harus dilakukan pemerintah maupun tiap individu. Pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintesis yang dapat dipakai dengan pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Selanjutnya, jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak atau candu, ginkgo, opium obat, morfina, kokina, orgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua, garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokain, serta campuran-campuran dan sedia-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Yang B, psikotropika, sedatin, pil beka, rohypnol, magadon, valium, mandarax, amfetamin, pensidiklidin, metaquolon, metilfenidat, penobar, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, licergis, alis, diemilamid. Bahan adiktif. Alkohol yang mengandung etil, etanol, atau minuman keras yang mengandung persen alkohol tinggi. Minuman keras, brandy, whisky, wine, vodka, konyak, prekursor atau bahan yang pelarut seperti tiner, pencair cat. Bahan yang berbau alkohol yang keras menyengat hidung, berbau khas yang mengakibatkan anak-anak suka ngelem sehingga menghayal, dan teler merusak susunan saraf. Nikotin yang terdapat dalam rokok, kopi termasuk bahan adiktif keras. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat bergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Yang pertama, dampak fisik, yaitu pertama, gangguan pada sistem saraf, neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, kardiovaskular, seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit, dermatologis, seperti penanahan atau absesi, alergi, dan eksem. Keempat, gangguan pada paru-paru, pulmonar, seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Kelima, sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Keenam,
Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi seksual. 7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenor tidak haid. Kedelapan, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis yang hingga saat ini belum ada obatnya. Kesembilan, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. B. Dampak psikis, yaitu lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Pertama, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. 2. Agitasi, menjadi ganas dan tingkah laku brutal. 3. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 4. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. C. Dampak sosial, yaitu pertama, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. 3. Pendidikan menjadi terganggu. Masa depan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.